Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kaila dari kelas 2 TIF. Kali ini saya akan menjelaskan latihan yang telah diberikan di rumah sebelumnya di kampus. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan Git clone, bagaimana menerapkan use effect, juga bagaimana menerapkan API dari link yang sudah tertera, dan juga cara penerapan dynamic route. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penerapan Git clone. Pertama, kita itu buka terlebih dahulu Visual Studio Code kita. Setelah itu kita bisa melihat tampilan utama di dalam Visual Studio Code. Di sini ada tulisan Cloud Git repository, terus kita tekan. Setelah itu kita buka GitHub kita. Nah, di dalam sini itu terdapat link yang tertera pada GitHub kita masing-masing. Setelah itu bisa kita masukkan langsung, kita tekan ini, kita masukkan langsung alamatnya di dalam sini. Sebelum itu kita wajib dulu membuat dokumennya. Kalau saya buat dokumennya di dalam Finder, karena saya menggunakan macOS, jadi saya membuatnya di dalam Finder. Setelah itu kita pilih di mana peletakan folder yang kita inginkan. Setelah itu kita tekan enter, dan dia akan langsung masuk ke dalam repository kita. Setelah itu di sini bisa kita lihat untuk dalam terminal itu terdapat dua kode program yang kita jalankan terlebih dahulu, yaitu pertama npm install, dimana kita menginstal terlebih dahulu npm kita, baru kita menjalankan npm run dev untuk menjalankan hasil output dari program kita. Setelah itu kita tekan, jadi kalau misalnya keluar seperti ini berarti kita sudah masuk. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang use effect. Saya akan menjelaskan singkat apa yang dimaksud dengan use effect. Nah, use effect ini berfungsi untuk menjalankan kode program yang telah dirender, dimana use effect ini bisa juga untuk meringkas dari beban-beban project yang kita jalani. Nah, kali ini saya akan melihatkan bagian mana saja yang saya gunakan untuk menggunakan use effect. Pertama itu di dalam advice. Di sini terdapat use effect. Nah, untuk kode program ini berfungsi untuk menggunakan program use effect yang fungsinya untuk meringankan beban pada saat menjalankan kode program, di mana di sini saya membuat data tersebut saya ambil langsung dari API yang tertera pada Google Classroom yang telah diberikan, dimana kalau misalnya kita masuk ke dalam sini, dia akan muncul seperti ini. Sehingga pada saat penerapan output program, dia itu akan memunculkan data yang telah dibuat di dalam API yang telah saya berikan. Setelah itu saya juga buat di dalam quotes. Nah, di dalam quotes itu juga terdapat use effect, yang dimana use effectnya juga saya menggunakan data dari luar, dari API yang sudah tertera dibelikan sebelumnya di Google Classroom, dimana setiap data tersebut diambil dalam API yang sudah diberikan. Setelah itu di sini terdapat products. Nah, untuk products ini bagian use effect-nya itu sama,
Tetapi untuk di bagian datanya, saya juga ada membuat beberapa produknya di dalam API yang telah diberikan. Setelah itu bisa kita lihat lagi di dalam kode program kita itu pada nih, di dalam kode program kita itu terdapat lagi list user. Nah, untuk di bagian list user, ini kita ketikkan nih. Nah, untuk di bagian user list itu sama, saya juga menggunakan use effect dan juga menggunakan data API yang tertera dari luar. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan singkat tentang apa itu dynamic root. Dynamic root itu merupakan data dinamis yang diberikan ketika kita membuka kode program kita. Dia itu akan muncul datanya setiap detik berubah-ubah. Bagaimana caranya? Itu tergantung dari data yang telah kita berikan. Bagaimana cara penerapannya? Kita contohkan seperti di bagian advice. Nah, untuk di bagian advice di sini tertulis ada const id use params. Nah, untuk di bagian sini itu tuh fungsinya untuk memanggil di bagian root. Jadi kalau misalnya kita buka di bagian app.jsx, bisa kita lihat di sini ada root path /advice/id. Nah, di mana dia itu akan memanggil ID yang tertera pada advice agar data yang kita buat itu bisa berubah-ubah tetapi tetap dinamis setiap detiknya. Nah, setelah itu sama di bagian produk detail, saya juga menggunakan const id use params, dan untuk di bagian apps.jsx-nya saya juga memasukkan root path products/id untuk memanggil dari products. Sama juga seperti di codes detail, di sini saya juga menggunakan dynamic root. Ketika dimunculkan dia akan keluar juga secara dinamis. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk dari tugas, kita diminta untuk menampilkan 4 detail untuk setiap datanya. Sebagai contoh, di sini saya akan melihatkan detail dari advice. Nah, untuk dari advice ini, di sini merupakan tampilan di mana ketika kita menekankan satu kolom, dia itu akan memunculkan detail-detail yang akan muncul secara acak seperti itu. Nah, sama juga seperti di bagian products detail, saya juga memasukkan nih. Saya untuk kode program ini juga memunculkan detail-detail yang tertera seperti di bagian quotes, juga saya masukkan detail-detail yang ingin saya munculkan nantinya. Seperti itu. Nah, saya akan melihatkan hasil dari kode program yang telah saya jalani. Itu bisa kita buka di dalam Safari. Kita buka di terminal dulu. Ini. Nah, ini merupakan 4 list yang telah saya buat. Pertama di sini ada list user, di mana list user ini saya menggunakan data JSON API dari luar.
yang dimana masing-masing datanya itu terdapat pada API yang telah diberikan. Nah, setelah itu di sini ada products. Ketika kita menekan salah satu kolomnya, misalnya saya memilih kolom eyeshadow, lalu dia akan memunculkan detail judulnya, kategorinya, brand, dan juga harganya. Sama seperti contoh di bagian produk detail. Nah, dia akan memunculkan seperti ini. Ini untuk bagian judulnya, ini untuk bagian kategori, dan ini untuk bagian brand dan juga untuk bagian harganya. Dia itu akan memunculkan setiap detail yang telah kita inisialisasikan pada kode program kita. Setelah itu untuk di bagian advice, ini kita buka bagian advice. Nah, ini merupakan data yang penerapannya menggunakan dynamic route. Ketika kita refresh, nah dia tuh akan berubah-berubah terus datanya karena kita menerapkan dynamic route. Sehingga ketika kita menekan kolomnya, dia akan muncul detailnya, di mana di sini terdapat list menunya, advice, terus juga ada paragrafnya dan juga tombol kembali. Sama seperti di bagian quotes. Nah, di bagian quotes ini error mungkin karena di bagian API-nya juga lagi bermasalah. Jadi kurang lebih isi quotes itu 11-12 seperti advice, datanya bisa berubah-ubah ketika kita menekannya. Saya rasa sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.